Ada satu bayi betul bercerita sebagai korek-korek sendiri dia bilang, "Hei anak, engkau baru belajar Alkitab sekarang. Saya sudah baca Alkitab 5 kali pi pulang." Saya senyum-senyum, dulu senyum-senyum, Bang. Saya heran dengan bayi. Bayi sudah baca Alkitab 5 kali pi pulang, lagi masih sombong begini. Mestinya kalau 5 kali baca Alkitab sudah bisa rendah hati sedikit. Ya toh. Saya ajak kita buka Alkitab kita. Surat Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Surat Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Yang sudah dapat katakan amin. Gelap juga dapat. Woi, aneh juga tapi luar biasa ya. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-20, perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Lebih kuat sedikit, shalom. Yang anak muda, shalom. Yang orang tua, shalom. Yang muda tapi bikin ke tua-tua, shalom. Oh, ini dong tidak mau. Atau yang tua tapi bikin ke muda-muda, shalom. Ada. Wah, luar biasa. Saudara-saudara, Paulus meninggalkan jemaat. Paulus meninggalkan jemaat di Efesus. Padahal dia tahu persis bahwa semua orang termasuk jemaat di Efesus itu harus berhadapan dengan sejumlah tantangan dan persoalan. Jemaat Efesus itu jemaat yang kecil. Mereka bukan komunitas yang besar, bukan terdiri dari orang-orang yang punya pengaruh politik atau pengaruh sosial yang besar. Mereka orang-orang sederhana saja. Paulus meninggalkan mereka dalam sesuatu yang sangat tahu. Paulus tahu bahwa dunia ini medan pertempuran. Dunia ini apa? Medan pertempuran. Ada yang dilawan. Siapapun akan berhadapan dengan perlawanan itu. Saudara-saudara, yang menarik adalah disadari dengan baik bahwa musuh itu ada dua. Ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Kalau yang kelihatan mungkin agak gampang kita lawan karena kelihatan. Dia datang dari sana angkat batu, dia takut. Kalau kita pegang parang, lawan. Kalau kita pegang senjata, bisa lawan. Kalau musuhnya kelihatan. Lalu bagaimana kalau musuh tidak kelihatan? Dia pun cara ke mana? Saya mau tanya saudara, kalau corona itu kelihatan kok tidak? Corona kelihatan kok tidak? Tidak. Kalau suanggi kelihatan kok tidak? Kadang-kadang kelihatan, kadang-kadang di sini ada. Saudara kira ragu-ragu. Saudara-saudara, ini menarik. Paulus meninggalkan jemaat, dia pergi mana? Dia masuk penjara. Kenapa dia masuk penjara? Pencuri kah dia? Tidak. Dia masuk penjara hanya karena coba-coba mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan.
keputusan untuk percaya kepada Tuhan itu membawa dia masuk penjara. Ini yang luar biasa sekarang. Ini yang tidak disukai oleh banyak orang percaya. Banyak orang kira kalau percaya Tuhan itu berarti bebas, tanpa masalah. Tidak boleh ada tantangan dan penderitaan. Sekarang keputusan paling besar dari Paulus untuk ikut Tuhan, bawa dia ke penjara. Saya mau tanya saudara, saudara percaya Tuhan? Saudara percaya Tuhan? Percaya saja atau sungguh-sungguh percaya? Betul-betul percaya? Siap? Ulang. Percaya? Percaya? Siap? Masuk penjara? Woi, saya lihat saudara ragu-ragu ini. Keputusan ini untuk masuk penjara ini, woi, itu bahaya. Yang di rumah siap? Siap apa? Kok saya juga tidak dengar, saudara siap? Tapi keputusan penting untuk ikut Tuhan Yesus itu kemudian membawa dia pada sebuah resiko terbesar. Bukan untuk sebuah jalan yang gampang. Ini yang serius. Nah, karena dia di dalam saudara, tiap-tiap hari dilihat ini sipir penjara dong, dari ujung kaki sampai ujung kepala, dia lihat gambaran ini di coba nasihati jemaat. Paulus ingin kasih tahu, hati-hati karena perlawanan kita ini kan bukan saja melawan darah dan daging, tapi ada banyak roh-roh jahat, apalagi iblis itu kerja tipu-tipu. Di sini ada yang tukang tipu, itu iblis pukawan. Di sini ada yang tukang tipu. Ada kok tidak? Di mana-mana waktu berkhotbah saya bilang tipu itu boleh kok tidak? Tipu boleh kok tidak? Tipu boleh kok tidak? Kalau untuk kebaikan kita tipu boleh? Apa boleh? Tidak bisa tipu, itu tipu. Karena tidak ada tipu untuk kebaikan. Satu tipu akan buat tipu baru. Amin kok. Amin. Di sini ada yang biasa begitu. Saya biasa pakai contoh yang begini. Bapak dong kalau kita tanya, Bapak kenapa saya pergi gereja? Nanti dia bilang, Bapak pendeta minta maaf, saya sakit. Ini tipu ini. Kita ketemu dia punya istri, kita bilang, Mama, bilang Bapak ada sakit. Karena Mama tidak tahu, Mama bilang tidak. Terus kita ketemu dia punya suami, kita bilang, Bapak, Mama bilang Bapak tidak sakit, Ma. Terus Bapak tua bilang begini, saya sakit tapi belum kasih tahu Mama. Itu dua itu. Kalau kita tanya lagi tiga. Di sini ada. Pak Pendeta, kami tidak biasa tipu Bapak. Kami hanya biasa pakai dua kata, yaitu sebenarnya dan tapi. Kenapa saudara pi ibadah pemuda? Sebenarnya saya pi. Tapi, kalau sudah tapi itu dia tidak pi. Di sini ada. Itu orang ada duduk di sini. Pakai baju warna apa? Kenapa tidak terima jadi ketua pemuda? Sebenarnya saya terima. Tapi, kalau tapi terima kau tidak? Jadi kalau sebentar pulang dari sini ketemu teman-teman yang tidak datang terus tanya, kenapa saya ikut ibadah tadi? Terus bilang, sebenarnya sudah. Gak tahu lupa maksud itu. Ini saudara-saudara. Nah, kita kembali. Karena Paulus tiap-tiap hari lihat. Tiap-tiap hari dia lihat begitu. Maka dia coba nasihati jemaat untuk berhadapan dengan ini pertempuran melawan iblis ini. Dia mulai kasih tahu. Memang ada masalah, memang ada pertempuran, tapi kamu jangan ragu. Pakailah ikat pinggang yang namanya kebenaran. Sama-sama 1, 2, 3. Kebenaran. Ada dua kata dalam bahasa Indonesia, saya biasa bilang di mana-mana. Benar dan betul. Benar dan betul sama kok beda? Benar dan betul sama kok beda? Beda kok sama? Sama kok beda? Beda kok sama? Sama. Dia pun tulisan beda, dia pun arti sama. Sama. Benar bisa berarti betul, betul bisa berarti benar. Tapi dua kata yang sama ini kalau sama-sama diberi awalan ke dan akhiran an, benar akan menjadi kebenaran. Betul akan jadi? Masih sama artinya? Beda. Beda nah. Revo, Salome, beda. Kebenaran punya arti sendiri, kebenaran punya arti sendiri. Saya mau tanya, kalau hari ini saudara-saudara ikut ibadah di sini, ibadah ini kebenaran atau kebetulan? Kebenaran atau kebetulan? Kebenaran, saya kira kebetulan. Tidak ya ini. Yang di rumah ikut ibadah malam hari ini di malam penuh berkat, YouTube maupun teman pendeta Yandi, kebenaran atau kebetulan? Kebetulan. Kebenaran atau kebetulan? Kebenaran. Kalau Yesus mati bagi saya dan saudara, kebenaran atau kebetulan? Kalau kita masih hidup sampai hari ini, kebenaran atau kebetulan?
Kebenaran. Oke, saya kira sedikit. Kalau kita kulit hitam, kebenaran atau kebetulan? Kalau kita kulit hitam, kebenaran atau kebetulan? Kamu mulai, sudah. Kalau kita rambut keriting, kebenaran atau kebetulan? Mulai. Nah, Paulus bilang, pakailah ikat pinggang yang namanya 1, 2, 3, kebenaran. Banyak orang merasa dia hidup dalam kebenaran, tapi belum tentu dia tinggal di dalamnya. Kenapa? Kebenaran dalam Alkitab punya 3 pengertian, punya 3 dimensi lah. Pertama, kebenaran itu berdimensi legal, legalitas, iko aturan. Kebenaran itu iko aturan. Segala bentuk pelanggaran terhadap aturan itu tidak benar. Amin kok. Orang kalau iko aturan itu aman. Ini ibarat naik motor. Pernah naik motor? Bisa. Itu motor siapa punya? Kalau saudara naik motor, itu motor itu ada kaca spion, lampu-lampu jelas, dia punya pokoknya surat-surat aman semua, ada SIM, ada STNK, misalnya ada tilang di Kupang, berani lewat ke tidak? Kenapa? Karena itu aturan, aman. Tapi coba, naik motor, lampu-lampu tidak ada, kaca spion tidak ada, SIM tidak ada tilang, berani lewat? Berani. Kenapa tidak? Kamu juga tahu takut. Kalau kita punya surat-surat, kita ikut aturan, ada tilang di katedral, kita pergi. Kalau sampai sana polisi dan tidak tahan, kita putar kembali. Putar kembali, polisi tanya, kenapa putar kembali? Pak, yuk, tilang saya dulu. Orang kalau hidup ikut aturan itu aman. Amin, kok. Ada soal silakan. Tapi kalau ikut aturan aman. Saya mau tanya, yang pacaran angkat tangan. Ini anak muda bagaimana ratusan orang yang pacaran angkat tangan. Tidak ada. Saya sangat prihatin dengan kamu. Ya. Yang belum pacaran coba angkat tangan. Yang belum pacaran. Tidak ada juga. Nah coba yang tidak tahu dia pacaran kok tidak. Yang tidak tahu dia pacaran kok tidak ada di sini. Yang misalnya orang yang tidak tahu dia pacaran kok tidak, tuh biasanya kalau itu orang tidak ada ke rindu, dia ada ke malu. Coba sama-sama coba. Itu dia tidak tahu kalau dia pacaran kok tidak. Begitu. Orang pacaran tuh mesti ikut aturan, baru berani ketemu bapak mantu. Dari kamu tahu bapak mantu. Biasanya yang tidak ikut aturan itu yang tidak berani ketemu bapak mantu. Amin kok. Jadi kebenaran itu pertama harus berdimensi legal, ikut aturan. Yang kedua, kebenaran itu berdimensi moral, moralitas. Moralitas itu apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan, apa yang dilakukan itu motivasinya sama dan benar. Kenapa? Karena tidak semua yang kelihatan baik dibangun di atas motivasi yang benar. Ingat, tidak semua senyum tulus, tidak semua senyum tulus. Kita datang kita bilang selum, kita lewat di Kupang Barat ada, yang muka culas ada. Fam apa? Saudara, karena itu apa yang diucapkan, apa yang dipikir, apa yang dilakukan itu sama. Kenapa? Karena di dunia ini ada orang yang pikir lain, omong lain, bikin lain, hasilnya kelainan. Jadi kalau saudara ketemu orang kelainan itu karena tidak sinkron antara yang di sini, dan yang dilakukan. Di Kupang Barat ada, Kuan Heom ada. Dia pemuda, kok pemudi. Semua yang kelihatan baik belum tentu dibangun di atas motivasi yang benar. Saya senang sekali ini anak laki-laki dong banyak yang ikut ibadah ya. Beta senang. Beta lau senang. Nona-nona. Di sini tanta-tanta semua. Nona-nona. Menikahlah dengan laki-laki yang takut Tuhan. Dia akan memuliakan engkau. Dia mengasihi engkau. Dia akan membawa saudara pada kebahagiaan. Amin kok. Makanya ajak kampung dong ikut ibadah pemuda. Memang ada tantangan tapi ajak. Kak, ibadah dulu. Ibadah. Mari ibadah. Ada kue. Siapa tahu pas omong di situ dia datang dengan motivasi yang benar.
Yang ketiga, saudara-saudara, kebenaran dalam Alkitab itu punya dimensi sosial, sosialitas, kepekaan untuk turut mengambil bagian dalam penderitaan orang lain. Gitu. Kita ini kadang-kadang kepekaan sosial kita mengerikan. Kita tidak peka secara sosial. Kenapa kita butuh peka terhadap orang lain? Solidaritas. Karena Tuhan lebih dahulu solider dengan kita. Amin kok. Hidup bertetangga itu jaga orang lain pun perasaan. Bukan jaga orang lain pun jodoh. Jaga perasaan. Ini baru beli tape satu, saya putar sampai jam 3 pagi. Orang pikas tahu yang adik kasih tape sedikit. Kenapa? Bayi di sebelah ada sakit. Pikas tahu bayi ada tambah 2.000 dia saya putar. Di Kupang Barat ada. Ada. Yang baru beli tape putar sampai jam 3 pagi ada. Bos sampai tetanda Saudara lihat sekarang, kalau pakai ikat pinggang yang dia punya nama kebenaran, punya dimensi legalitas, moralitas, sekaligus sosialitas, saudara, aman kita pu hidup, apapun tantangannya. Biasa yang takut-takut itu kan tidak ikut aturan, motivasinya bermasalah. Amin kok? Amin. Pakailah sebagai ikat pinggang. Tahu ikat pinggang? Pernah pakai ikat pinggang? Nah, ikat pinggang terdiri dari apa? Ikat dan pinggang, wih. Memang saudara parah. Memang saudara parah, betul itu. Ikat pinggang itu dimaksudkan supaya kita buat apa? Kasih kuat celana. Itu tentara Romawi dong, kalau dong pakai ikat pinggang, di tempat ikat pinggang itulah dorang taruh dong pun pedang. Supaya apa? Supaya bisa bergerak bebas. Supaya bisa bergerak bebas. Tidak mungkin kan ada musuh dari sana datang, dia mau tarik celana, kau mau tarik apa? Lama-lama dia mati. Pakailah ikat pinggang yang dia punya nama apa? Kebenaran. Aman. Dalam tantangan hidup ini, kita bisa lewati kalau hidup di dalam apa? Kebenaran. Saudara, tadi saya tanya, kalau kita rambut keriting itu kebenaran atau kebetulan? Kebenaran. Tidak usah ragu. Tuhan tidak pernah salah kok. Saya berkhotbah dalam banyak sekali acara mendorong budaya positif Valentine. Saya bilang begini, di hari kasih sayang ini, yang paling banyak akan menikmati belayan seorang suami adalah mereka yang rambut keriting, bukan yang rambut lurus. Yang rambut keriting itu kalau dibelai menarik. Sayang. Yang rambut lurus itu kalau dibelai kan sayang. Itu biasa. Tidak dapatlah dia punya sayang. Yang keriting itu dibelai paling menarik. Sayang. Lebih jangan gelisah hanya karena kita. Saudara, kalau bisa terima kita pu hidup apa adanya, aman. Aman kok? Amin kok? Masih gelisah? Masih? Itu satu. Pakai ikat pinggang yang dia punya nama apa? Setelah itu dia begini, pakailah baju sirah, baju perang itu yang dia punya nama keadilan. Dia punya nama apa? Keadilan. Kebenaran dan keadilan itu seperti satu mata uang dengan dua sisi yang berbeda. Tidak boleh saling melepaskan. Di mana ada kebenaran, di situ mesti ada keadilan. Di mana ada keadilan, di situ mesti ada kebenaran. Saya boleh tunjuk pi kamera, pada kamera tunjuk pi sana. Jeko. Di mana ada kebenaran, di situ ada keadilan. Di mana ada keadilan, di situ ada. Tidak bisa saling melepaskan. Keadilan itu diperlukan untuk apa? Saudara dengar. Keadilan diperlukan untuk apa? Supaya semua tuduhan yang dituduhkan kepadamu itu menjadi palsu. Kamu empat, kenapa? Keadilan itu dibutuhkan supaya tuduhan itu menjadi apa? Palsu. Ini jemaat Efesus kecil. Mungkin waktu dong berdoa, orang olok-olok dorang, orang hina-hina dorang. Tidak usah berusaha untuk menjelaskan. Saya mau bertanya, saudara pernah alami orang omong saudara pun nama kok? Pernah? Tiap hari? Kira-kira kalau orang omong kita pun nama dan tidak betul itu senang kok tidak? Tidak senang. Lalu kalau saudara, kalau waktu tahu begitu, sibuk untuk jelaskan di Facebook. Lakukanlah segala sesuatu dengan adil, tidak perlu penjelasan. Jangan bikin status. Kalau tidak tahu tentang saya, jangan omong ke tahu-tahu. Karena setan paling suka orang yang tidak tahu apa-apa, tapi omong ke tahu.
Kan tidak ada kerja. Lakukanlah segala sesuatu dengan adil. Nanti keadilan datang dengan sendirinya. Kebenaran datang dengan sendirinya. Saya pakai contoh saja. Adil dibutuhkan untuk tuduhan menjadi palsu. Saya pakai contoh. Saya pun bapa, saya sebut bapa kandung. Dan saya pun istri pun bapa, saya sebut dari bapa mantu. Kalau saya ambil uang 100.000 untuk saya pun bapa kandung, adil kalau saya ambil 100.000 kasih saya pun bapa mantu. Supaya waktu saya kasih 100.000 di saya pun bapa kandung, saya pun istri lihat kok dia marah. Lu, ambil uang kasih lu pun bapa. Tanpa saya jelaskan, dia pun bapa yang akan kasih tahu dia. Jangan marah kau pun suami, jangan. Dia juga kasih saya 100.000. Amin kok. Tanpa penjelasan, kebenaran datang dan sendirinya. Amin kok. Keadilan itu bukan sekedar menuntut hak, tapi juga apa? Apa? Jangan hanya menuntut hak, tapi keadilan itu jangan hanya perhatikan perkembangan yang fisik saja, tapi yang rohani juga. Ini anak muda begini banyak, saya lihat dong ganteng-ganteng, cantik-cantik. Lihat dari jauh atau lihat dekat, sama. Tapi ini mau bertahan sampai kapan? Kalau yang hanya yang fisik ini, yang jasmani yang kita perhatikan, mestinya juga yang rohani. Aman kok? Aman. Dia kok ibadah. Kedua pertama ikat pinggang dia pun nama. Kedua baju sirah dia pun nama. Yang ketiga pakai apa? Pakailah kasut. Pakailah sepatu, pakailah sendal yang dia pun nama. Kerelaan. Kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Itu tentara dong kalau sepatu belum sepatu. Mau duri, kau batu, kau laut, kau dong masuk semua. Tapi di hati ya rela. Memang kalau bikin apa-apa tidak rela itu tidak bisa. Kalau kita datang ikut ibadah pemuda tidak rela itu tidak bisa. Nona datang yang ingat, lusa ikut ibadah pemuda, sampai di sini hubungan kita. Terus kita tanya di sini mana? Di Kuan Heum. Waktu kita kembali ke Batak T, kembali hubungan. Jangan sampai dia datang karena terpaksa, tidak rela, datang dia duduk diam. Kita kira dia ada merenungkan firman Tuhan. Padahal dia ada renungkan ini nomor KP. Di sini ada yang main KP. Itu anak ada duduk di sini. Bisa bawa dia datang kok kita doakan. Bikin apa-apa tuh mesti rela. Saudara kalau tidak rela tuh bermasalah. Saya mau tanya, pernah putus cinta? Pernah? Saudara pernah putus cinta? Terus-terus. Kalau saudara putus cinta dan tidak rela tuh mengerikan. Kalau sudah putus cinta, selesai. Barangnya pikir dia terus itu bisa sakit hati dari tamat SMP sampai mati. Jadi kalau putus sudah selesai sudah. Tidak ada yang dipunama mantan terindah. Mantan itu mantan. Dia indah lah kenapa tidak jalan terus. Mantan itu mantan saja. Hei, di sini masih ada yang suka bilang mantan terindah, mantan terindah. Mantan itu mantan saja. Mesti rela. Kalau kita putus dan dia dan tidak rela, saudara tahu. Itu dia kasih naik foto dan dia pun tanta juga kita yang sakit hati. Dia kasih naik foto dan dia pun baik kita sakit hati. Kita akan tanya dia, WA tanya, siapa tuh? Kok kenapa? Baik ngau siapa tuh? Tidak indah. Rela tuh penting toh? Amin kok tidak? Rela. Saudara, orang yang tidak rela untuk melakukan sesuatu tuh bebansa. Dia hanya kerja mengeluh. Siap bikin konten. Bikin. Rela. Tapi koma di situ dia lanjut. Kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Siapa yang ngomong? Saudara, Injil itu berita pembebasan. Berita pembebasan. Rela untuk kasih tahu orang tentang berita pembebasan. Injil itu bukan berita bikin takut. Sekarang masih banyak orang beritakan Injil dan cara bikin takut orang. Padahal Injil itu berita pembebasan. Kalau kita baca Alkitab, Perjanjian Lama kita temukan banyak sekali. Celakalah, 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 celakalah. Ketika Yesus datang, mulai berita tentang kedatangan Yesus. Yesus lahir, Yesus melayani, Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga.
celakalah Roh Kudus dicurahkan, itu celakalah kita tidak dapat. Jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Berita Injil itu datang kasih tahu bilang, jangan takut. Pakai bahasa Inggris bilang, kasih tahu. Jangan takut. Yang dari Inggris ikut, minta maaf. Oh. Jangan takut. Tapi masih banyak orang suka pikas takut orang. Menjelang Paskah dong suka putar itu film neraka itu. Dong nonton abis sama Bapak Pendeta. Neraka. Saya tidak pusing dengan neraka. Kok kenapa? Saya masuk surga. Ya tapi minimal pendeta mesti tahu. Saya tidak tahu, tidak apa-apa. Kenapa? Saya masuk surga bukan karena ketakutan hukuman di neraka. Tapi saya masuk surga karena Yesus itu mati ganti saya. Jangan takut. Kita ini masih suka bakas takut. Anak-anak dong itu kalau tidak mau makan itu kasih dong bapak Adi makan. Nanti Adi kurus makannya. Nanti Adi sakit. Ini anak son mau makan. Makan. Nanti Om datang. Wah. Itu Om juga datang langsung. Wah. Di sini ada itu Om. Yang wah itu ada. Om siapa itu? Injil itu berita pembebasan. Saudara tahu, ketika mau sampaikan berita pembebasan itu supaya ketika kita mengabarkan Injil, orang datang kepada kita, dia bilang begini, Pak Pendeta Yandi, saya rasa saya manusia paling berdosa di dunia. Saya akan kasih tahu dia, ya saya juga orang berdosa, tapi jangan takut. Kasih Tuhan lebih besar dari kita pun kesalahan. Dia mampu menerima kita. Itu berita pembebasan. Tapi bayangkan kalau dia datang kasih tahu Pak Pendeta Yandi, saya rasa saya polisi paling jahat. Saya rasa saya manusia paling berdosa. Saya bilang, ya saya lihat muka berdosa ini. Saya lihat ini muka berdosa ini. Kalau tidak bertobat kaki tangan lompat buang semua. Ya. Itu berita Injil kok bukan coba. Berita apa coba? Berita Injil itu pembebasan. Supaya yang takut itu dia tampil. Tapi bukan berani sembarang. Karena separuh dong berani-berani. Takut omong dan Nona dia minum sopi duluan baru dia datang. Nona. Kenapa? Santai. Berita Injil itu pembebasan ya. Adi dong bisa kok? Kita ini kadang-kadang takut menginjil. Karena kita mulai dari sebuah ketakutan. Mulai dari mana? Berhenti di mana? Nanti orang-orang bilang apa? Segala macam. Akhirnya kita tidak pernah mengabarkan Injil kepada siapapun. Tidak. Tuhan datang, Tuhan tidak tanya kita bangun gereja berapa. Dia tanya berapa jiwa yang saudara bawa datang kepada Tuhan. Amin kok. Saya bilang di mana-mana. Tuhan Yesus pergi ke Gerasa. Di Gerasa dia berjumpa dengan satu orang yang kerasukan legion. Legion itu berarti 6.000 roh jahat. 6.000. Kita pun kawan pemuda satu roh jahat di otak kita pusing. Ini 6.000. Ini orang jahat bagi orang lain dan jahat bagi dirinya sendiri. Dia memukul-mukuli dirinya dengan batu. Bagi beberapa orang manusia yang jahat begitu lebih baik dia mati buang. Tapi Yesus tidak. Yesus datang. Waktu dia lihat Yesus datang, roh jahat ini begini. Hei Yesus anak-anak. Apa urusanmu dengan kami? Rupa-rupanya roh jahat juga mengenal nama Yesus. Jadi kalau kita baru kenal nama Yesus, kita belum beda dari roh jahat. Kan dia juga kenal, bahkan dia ketakutan. Injil Markus mencatat, di daerah itu, penjaga-penjaga babi sementara menjaga babi kira-kira 2.000 ekor. Ini roh jahat minta supaya keluar ke babi-babi itu. Yesus membiarkan, matilah 2.000 ekor babi. Penjaga-penjaga babi itu kehilangan pekerjaan mereka. Mereka kasih tahu orang di kampung datang usir Yesus. Apa Yesus tega buat orang kehilangan pekerjaan? Jawabannya tidak. Lalu kenapa Yesus biarkan babi-babi itu mati? Kenapa? Dalam struktur budaya Yahudi, babi itu haram. Orang Yahudi tidak makan daging babi. Tidak ada sei babi di Yahudi. Aroma tidak ada di Yahudi. Tidak. Tapi yang haram ini dong bisa pelihara sampai 2.000 ekor. Sementara satu jiwa yang hampir binasa dong biarkan. Itu yang Yesus marah. Alangkah lebih baik ada 2.000 ekor babi mati daripada ada satu jiwa binasa. Sekarang cokali. Kalau babi satu ekor 2 juta. 2.000 berapa coba? 2.000 kali 2 juta? Omong! 2.000 kali 2 juta? Ini hasil sekolah dari rumah ini. 2.000 kali 2 juta? 4 miliar rupiah satu harga babi waktu itu. Satu orang gila bu harga waktu itu.
4M, saudara bayangkan. So bisa bayangkan kalau saudara dapat uang 1 miliar sekarang bikin apa? Bikin apa? Beli babi. Saya berkhotbah tentang menghayal. Saya kalau dapat 1M ini, semua saya kasih orang susah. Nanti pendeta dapat apa? Nanti baru menghayal lagi. Saudara baru menghayal, saya susah kikir. Saya yakin saudara tidak kaya nanti. Kok baru menghayal, uang tidak ada. 1M, kira-kira. Oh, lama-lama. Saudara lihat, siapakah orang gila itu? Yang 4M tadi. Dia kemungkinan besar kita pun suami, kita pun istri, kita pun pacar, kita pun apa lagi? Bap mantu. Saya biasa bilang begini, ibu-ibu dong ini kalau datang sendiri di gereja tanya, Mama, teh bapa? Mam Tobi tahu sendiri teh bap tuang. Kenapa? Tidak jauh dari kita. Kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Amin kok? Siap? Bisa bawa 1 jiwa? Dari makin turun itu kalimat. Satu-satu makin, ini pertanggungjawaban. Saudara, kerelaan. Ikat pinggang namanya? Baju sirah namanya? Apa lagi? Kasut namanya? Terus dia bilang begini. Dalam segala situasi, pakailah perisai iman. Perisai. Perisai dulu itu ada 2. Ada perisai yang besar kita taruh di tangan. Untuk perkelahian 1 lawan 1. Pakai pedang. Tapi ada perisai yang lebih besar. Besar sama kayak itu penutup makanan di meja. Dari nama apa lagi? Supaya dorang bisa sembunyi dalam pembadan begini. Kenapa? Panah-panah yang datang itu terlalu banyak. Panah-panah waktu itu bukan saja tajam. Tapi pada waktu dorang mau panah, dan celup di ter panas, bakar baru panah. Banyak. Tidak mungkin dia pakai 1 kok mati. Jadi dia mesti pakai yang besar. Kenapa iman diperlukan, saudara? Karena ada banyak hal datang dengan tiba-tiba, tanpa kita rencanakan. Tadi malam baru om bapak bercerita bapak dan dia pagi dong WA. Sonet dilihat. Kenapa? Dia sepi. Di mana? Bolok. Tadi malam kita masih bawa om bapak. Kita masih sama-sama saling merayu. Tengah malam dia bakal lagi kita. Berhenti, jangan telepon-telepon. Darah apa yang terlalu tinggi? Golongan darah mana itu? Harus pakai perisai iman. Saudara kalau tidak pakai perisai iman, mau? Mesti pakai perisai iman. Karena kita berjumpa dengan banyak hal. Saudara orang yang pakai perisai iman, dia akan bisa. Tadi malam saya berkhotbah tentang apa? Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran di malam penuh berkat. Saya kasih tahu. Orang yang mengandalkan iman, dia berhadapan dengan kematian. Dia akan bertanya apa yang dia imani tentang kematian. Oh, yang saya imani tentang kematian, mati bukan akhir segala sesuatu. Mati ini tempat di mana kita diubah dari tubuh yang dapat binasa ke dalam tubuh yang tidak dapat binasa. Supaya kita hidup dalam kekekalan bersama dengan Kristus di sorga. Supaya ketika berjumpa dengan itu, kita yakin sekali kita menyanyi, sabar dalam susah suka. Saudara tidak tahuin lagu? Nah, kenapa suruh saya solo? Sabar dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, beri kuat padaku. Memang mesti pakai iman. Bukan orang ada mati di situ kok. Semua ada sedikit datang kau bilang, Mam Pendeta, sebelum firman saya 1 lagu. Terus dia bangun, dia langsung bilang, di dalam doamu kau sebut namaku. Saya baru langsung di interlude-nya dia suruh anak kecil 1 baca puisi dengan judul Ditinggal Ayah. Itu semua 1 tank itu menangis habis. Terus habis menyanyi dia bilang, semua menangis. Saya supiman mana, tapi ini semua bangga. Tanya apa yang kita imani. Karena segala perkara itu kita bisa temui tiap-tiap hari. Apalagi anak muda. Saudara punya masalah? Punya? Tidak usah omong. Saya lihat yang ini muka masalah semua.
Saya suka bilang, masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapan menikah dengan dia. Ternyata dia nikah dengan kita pun kawan. Masalah kok bukan. Supanggil papa lah, mimi lah, baru tone jadi lah. Kadang-kadang sesempat atau dia pun nama lah. Di Kuan Heong ada. Yang sempat atau ada. Ais pakai setrika. Wadi kata apa Wadi? Saudara-saudara, iman itu sangat penting, toh. Iman itu dasar dari yang kita harapkan dan bukti dari yang kita lihat atau tidak lihat. Lihat atau tidak lihat? Tidak lihat. Anak-anak muda jangan takut. Perjalanan menuju masa depan itu bersama Tuhan, jangan takut. Masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang, tidak akan hilang. Itu butuh iman. Kalau kita tidak mau bangun, kita punya hidup seperti itu, mau jadi apa? Mau bikin apa? Jangan harap Bapak pun rumah itu. Kita pun Bapak pun rumah itu, kita kan kakak adik ada banyak. Kalau langsung nikah duluan itu bagaimana? Pas waktu aku sakit, kita langsung ada sertifikat. Oh iya. Itu dia susah. Oke. Ikat pinggang namanya? Baju sirah namanya? Sepatu namanya? Perisai namanya? Terus dia bilang begini, terimalah ketopong keselamatan. Tahu ketopong? Tahu ketopong? Kalau ketoprak? Kepompong? Ketopong itu pelindung wajah, pelindung kepala. Dari balik. Besi. Tutup muka, harus keluar mata. Bukan masker. Apalagi masker bengkoang. Bukan. Ini pelindung supaya tidak pelindung kepala, supaya kalau hari ini kita bisa berdiri karena kita terima itu dari Tuhan. Amin kok. Hari ini kita bisa ada di sini berbangga karena kita jadi orang-orang muda yang luar biasa karena Tuhan dan bukan karena kita. Itu pengakuan yang luar biasa. Barang siapa mau mengikut aku harus menyangkal dirinya. Menyangkal diri itu berarti bukan saya, tapi bukan saya berdiri hari ini. Saudara besok-besok, kalau saudara jadi pelayan, penatua, diaken, pengajar, pendeta, koster, ketua pemuda. Kalau saudara berkhotbah di rumah bupati, bukan karena saudara. Kita ini kalau berani om di bupati, bukan kan kita kayak gugup, Pak. Tapi hari ini ketika kita berdiri, karena Tuhan yang kasih berdiri kita. Bapak dengar! Waktu yang dengar apa? Sabar. Tuhan memang bukan kita di situ. Terimalah ketopong keselamatan. Supaya kita pun pengakuan semua tuh, oh ini semua Tuhan yang kerja. Menyangkal diri, memikul salib, mengikut aku. Saya tidak omong dua. Yang pertama, menyangkal diri artinya bukan saya. Tapi saya suka omong di mana-mana bilang, kita pun pengakuan di sini untung Tuhan atau untung saya. Kalau ada oto jalan dari sini pisoet, balik dicamplong, tinggal 2 orang yang selamat, yang satu orang percaya, yang satu bukan orang percaya, yang orang percaya akan bilang, untung Tuhan saya selamat. Untung? Yang tidak percaya akan bilang, untung tadi saya lompat cepat-cepat. Di satu peristiwa yang sama, yang percaya Tuhan mengatakan untung, yang tidak percaya Tuhan mengatakan untung. Nah kita yang di sini pengakuan kita untung Tuhan atau untung saya? Yakin? Benar-benar yakin? Kita uji. Siapa yang bangun gedung kebaktian Kuan Heong? Siapa? Wah, satu. Bukan tukang. Yang percaya kami yang Tuhan. Tuhan. Padahal kita yang kumpul uang. Kita yang ketua panitia pembangunan, kok jalan envelope ini, jalan pidato, tanya siapa yang bangun? Bukan saya, tapi kalau kita tanya, Bapak siapa yang bangun gedung kebaktian? Bukan saya. So cek sah. Itu hari kalau bukan ini gereja tidak ada. Untung ada orang susah, sakit-sakitan datang kepada saudara. Saudara tolong dia. Singkat cerita dia sehat, dia sukses, dia bawa kesaksian itu kemana-mana. Orang-orang diberkati dengan kesaksiannya. Terus berita kesaksian itu sampai ke telinga saudara. Apa yang akan saudara bilang? Itu hari datang sini semua mati, Pak. Untung? Kok tadi bilang untung Tuhan?
Jadi, itu tantangan. Jadi kita kalau terima ketopong keselamatan dari Tuhan, kita ingin mengaku bahwa kalau kita masih ada, surga itu menjadi tempat bagi kita nanti. Itu semua karena siapa? Tuhan. Hiduplah di tengah-tengah dunia dengan hal itu. Sulima toh. Ikat pinggang dia pun nama. Baju dia pun nama. Sepatu dia pun nama. Perisai dia pun nama. Ketopong dia pun nama. Keselamatan. Kita selamat ini karena siapa? 5 hal ini disampaikan habis, dia tambah 2 hal. Ini kan barang untuk bertahan semua, perlengkapan untuk bertahan. Dia tambahkan 2 untuk jangan bertahan, serang juga. Barcelona biar kuat-kuat begitu, bertahan terus kalah. Biar lawan USA juga kalah. Karena dia mesti menyerang kalau mau menang, toh. Lalu dia kasih tahu 2 hal ini. 1, firman. Firman. Terimalah perisai, pedang, yaitu firman. Firman itu yang akan memutuskan, saya ikut ini, yang ini saya tidak ikut. Firman itu yang memutuskan, ini benar, ini salah. Bukan karena perasaan. Firman menentukan. Makanya baca firman. Firman menjadi alat untuk kita ambil keputusan. Tapi ingat, firman itu seperti pedang bermata 2. Dia iris ke sana, tapi iris juga ke sini. Berani kutip firman untuk orang lain. Di kita juga firman. Jangan sampai betul khotbah habis saudara bilang Pak Pendeta. Khotbah tadi pas. Pas dengan siapa? Pas dengan dia, Pak. Habis dia lu sonepal. Sonepal. Dan beta firman datang pas sampai beta dia serong begini dia lari pesan. Itu tersalah. Kalau mau pas-pas dengan semua. Amin kok? Di sini ada yang tiap hari dia kutip firman ke seorang lain. Ada. Dia di sekitar pohon. Lu awas. Firman begitu, Saudara-saudara, firman tuh bisa buat kita berubah, toh. Ada satu bayi buat bercerita-bercerita, sebagai korek-korek sendiri dia bilang, "Hei anak, engkau baru belajar Alkitab sekarang. Saya sudah baca Alkitab 5 kali pi pulang." Saya senyum-senyum, dulu senyum-senyum, Bang. Saya heran dengan bayi. Bayi sudah baca Alkitab 5 kali pi pulang, ini masih sombong begini. Mestinya kalau 5 kali baca Alkitab, sudah bisa rendah hati sedikit. Ya toh? Enak. Wih mantap. Gitu. Jadi firman itu mesti tinggal. Nah, kita tinggal di dalam firman. Firman di dalam kita. Toh baik toh. Amin kok. Jangan hanya kayak dulu kita masih SD, kok hafal ayat semua. Hafal semua ayat. Begitu. Behafal sah. Tidak bisa begitu. Ini sama kayak kita menyanyi lagu berbahasa Inggris. Tidak tahu arti tapi menyanyi. Dia juga tutup mata. Beta melayani di satu tempat. Ini orang dong bahasa Indonesia susah setengah mati. Kita omong bahasa Indonesia dia tidak mau. Tapi kalau beta tidur di dalam, inane TK dong bisa bapolo 3-4 orang keliling rumah pelayan dong menyanyi. Bila yang tertulis beta bilang ini langsung tahu. Tuh semangat sekali. Nah, firman itu mesti hidup. Itu senjata yang pertama. Senjata yang kedua, doa. Senjata yang kedua itu apa? Doa. Doa itu penting. Saudara tahu berdoa kok? Waktu ada yang belum makan berdoa, sesudah makan kenyang. Kadang-kadang kita ini doa setengah mati, saudara. Kenapa? Karena kita tidak terbiasa dengan berdoa. Doa itu harus jadi kita pun kehidupan, sudah. Kenapa doa begitu penting? Doa dibutuhkan bagi orang-orang yang rasa dirinya terbatas. Yang terbatas itu yang dia butuh Tuhan, tidak terbatas, toh? Yang rasa tidak terbatas itu, kau mau doa bikin apa? Kamu pilih kuane untuk tanya. Tanya apa? Yang paling pemalas tuh beta. Doa. Bisa kok? Berhenti bikin status tentang doa. Separuh pun status, ini anak muda pun status tentang doa. Doa adalah cara memelukmu dari jauh. Wah, lebih. Doa itu bukan itu. Doa itu waktu di mana kita kasih kita pemikiran, perasaan itu Tuhan kuasai semuanya. Tuhan atur. Ini pikiran ini hanya di sini, maka kalau Tuhan tidak jaga liar. Hati itu hanya di sini, kalau kita tidak kasih Tuhan jaga liar. Ini hati ini kemau semua. Yang penting ada napas. Mau. Ini mesti kasih Tuhan jaga. Amin kok?
Karena dia meronta-ronta. Kasih Tuhan jaga. Saudara tahu, berdoa itu penting toh. Terlalu penting malah. Supaya kita punya hidup aman. Saudara lihat. Ini dua-dua hal jalan sama-sama nih. Yang rohani, yang jasmani jalan semua. Yang perlu kita kerjakan, kita kerjakan. Sisanya itu Tuhan kerjakan. Pak Pendeta, mati itu Tuhan yang atur. Yuk, itu persoalan di sini. Lalu persoalan di sini. Dia kasih tahu di otak. Otak. Lu tolong kasih tahu kaki dan tangan. Bahwa karena mati Tuhan so atur. Kalau ada fuso lari kincang ikut situ, lu jangan lompat di tengah. Nanti lu mati. Supaya kita pun sikap dipengaruhi oleh apa yang kita imani. Amin kok? Saudara percaya kalau ada masa depan dalam Tuhan? Saudara percaya? Saya juga percaya. Saya percaya Tuhan menyiapkan masa depan untuk saya anak 3 orang. Saya percaya. Tapi yang antar dong pi sekolah, itu saya yang antar, bukan Tuhan yang antar. Siapa yang dia mau pi pelayanan, dia perlu dengan Tuhan. Saya mau pi pelayanan, jadi pagi tolong jemput adik dong pi sekolah. Kalau Tuhan yang jemput, pulang kita menangis. Kerjakanlah yang perlu kita kerjakan toh. Wih, saudara lihat, kalau Tuhan suka kasih ini 5 tambah 2, 7 hal ini kita pakai betul dalam hidup. Dalam situasi apapun kita berani untuk bertahan. Tuhan tidak pernah menjanjikan lautan tenang. Dia menjanjikan berikan kekuatan. Tidak ada laut yang tidak ada gelombang. Air yang tidak gelombang itu bernama apa? Aqua. Kalau laut itu kan bergelombang toh. Iya. Tuhan tidak jamin tidak ada gelombang, tapi dia jamin berikan kekuatan ketika saudara ada di tengah-tengah persoalan. Tadi kan saudara mengaku saudara punya persoalan toh. Sekarang saya sebut saudara punya persoalan. Mulai. 1. Oh Pak, terlalu banyak. Saya tidak tahu mau sebut mana Bapak. Tapi kalau kita tinggal di dalam Tuhan dengan hal-hal tadi, tidak ada yang mustahil toh. Tuhan bisa untuk memampukan kita melakukan apapun. Apalagi anak-anak muda toh. Ini bukan muda biasa. Muda air-air. Bukan air-air biasa. Air mengalir ini anak-anak. Kalau kita tidak kasih di Tuhan, kita mengalir sembara. Serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah seluruh persoalan. Saudara tahu lagu ini? Kalau tahu pulang baru menyanyi. Kita masih dengar khotbah ini. Ini penting. Adik-adik semua. Beta panggil adik saya. Kenapa apa kok? Beta panggil adik boleh? Beta 44 ya, kamu 43 ya. Kita kata adik ya. Anak-anak muda yang luar biasa ini mestinya kita lebih lagi di dalam Tuhan. Teman-teman yang main musik siap? Yang nyanyi? Siap sudah. Kita siap hati kita mau berdoa kepada Tuhan. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Juga teman-teman yang mengikuti ibadah ini di malam penuh berkat bersama Pendeta Yandi. Di YouTube, di grup Facebook teman Pendeta Yandi Menobe. Pakailah seluruh perlengkapan senjata Allah. Tadi saya jelaskan, saya kira saudara paham dengan baik. Tidak ada masalah yang lebih besar dari kasih Tuhan atas kita sekalian. Kalau kita ada sampai hari ini, Tuhan terlalu ajaib dan terlalu besar. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan.